Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Insyaallah malam hari ini kita lanjut sedikit tentang masalah puasa, menyelesaikan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, kemudian baru nanti kita akan bahas beberapa masail, permasalahan-permasalahan tentang zakat fitrah. Nah, halaman 62 ke-6-nya, yang ke-6 yang membatalkan puasa. Yang lalu masuk sesuatu ke dalam rongga, murtad, na'udzubillah, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian jima, melakukan hubungan badan, dan keluar mani. Nah, ini yang keenam yang membatalkan puasa. 6 baris dari atas. Keenamnya, pitam sepanjang-panjang harinya daripada fajar hingga jatuh matahari. Di antara perkara yang membatalkan puasa adalah pingsan sepanjang hari. Tidak sempat dia melaksanakan puasa itu dalam keadaan sadar. Nah, tapi kalau seandainya dia sadar sedikit saja di puasanya itu, maka puasa itu sah. Puasa itu sah. Nah, kita kasih gambaran contoh kasus. Baik dia sadarnya itu sempat sebentar di awal, atau dia sadarnya sempat sebentar di tengah, atau sadarnya itu sempat sebentar di akhir, maka itu sah. Tapi kalau dia tidak sadar sama sekali dari awal puasa sampai akhir puasa, pingsan terus, maka tak sah. Ini contoh yang tak sah. Sahur jam 3. Sahur jam 3 sudah pasang niat, kemudian jam 4 karena sakit atau karena terjatuh pingsan jam 4 pagi. Itu sudah mulai puasa belum tuh? Belum. Terus pingsan, berusaha disadarkan tak sadar-sadar, tersadar jam 8 malam. Berarti dari sejak awal sampai akhir puasa tak ada sedikit pun yang dia sadar. Maka puasa ini tidak sah, wajib diqadha. Berbeda dengan sholatnya. Sholat yang tertinggal karena pingsan tidak wajib diqadha. Tapi kalau puasa yang tertinggal karena pingsan itu wajib diqadha. Kecuali sholatnya nanti itu bisa dijamak dengan yang akhir ya. Kalau itu kita udah sering bahas lah. Kalau terbangun jam 8, pingsan jam 4 pagi, terbangun jam 8 malam. Mana yang wajib dikerjakan sholatnya? Maghrib dan isya. Isya karena masih ada waktu, maghrib karena bisa dijamakkan ke isya. Nah, asar tidak usah, zuhur tidak usah, begitu juga subuh tidak. Nah, tapi kalau puasa wajib qadha. Kalau sholat tak wajib qadha. Nah, tapi seandainya di tengah-tengah siang dia menjalankan puasa itu sempat dia tersadar, sempat siuman, walaupun sebentar, baik di awal, tengah, ataupun akhir, maka puasa sah. Misal contoh di awal, sahur jam 3, jam 4 siap-siap, kemudian sholat subuh sempat di masjid, pulang sholat masjid dari subuh terjatuh pingsan. Berarti kalau sudah pulang sholat subuh, itu puasa sudah sempat mulai belum? Sudah. Kita bilanglah mulai 1 jam. Subuh jam 5, pulang dari masjid jam 6 misal. Tambah zikir, tambah tadarus atau segala macam, jam 6 pulang. Berarti kan sempat dia jalankan puasa dalam keadaan sadar selama 1 jam. Habis itu pingsan jam 6. Tersadar jam 8 malam. Bagaimana puasa hari itu? Puasa hari itu tetap sah.
tak wajib qadha karena sah. Kenapa? Karena sempat dia dalam keadaan sadar. Atau di tengah sadarnya walaupun sesaat. Sahur jam 3 sudah niat jam 4 pingsan. Diusahakan bangun, disuruh bangun, dikasih segala macam lah, dikusuk, digoyang-goyang badan, ternyata jam 11 siang sempat sadar. Sempat dia ingat dia sedang puasa, setengah jam kemudian kumat lagi, pingsan lagi. Terus habis pingsan tuh bangunnya jam 8 malam. Bagaimana puasanya ini? Sah, karena tadi sempat sadar. Atau sadarnya di akhir. Pingsan jam 4 pagi terus sampai jam 6 lewat 20, tinggal 10 menit lagi. Tapi di situ dia siuman sadar. Nah, itu pun sah. Paham untuk yang ke-6 nih. Masalah pingsan ini bisa paham ya. Nah. Yang ketujuhnya. Nah, ketujuh. Ya, ketujuh ya. Ketujuhnya yang membatalkan puasa. Nah, sebelum ke situ ini beda pingsan sama gila ya. Kalau gila yang lalu sesaat pun terjadi di siang hari, maka langsung batal puasanya. Sesaat saja. Awal puasa aman jam 11. Nah, kumat penyakitnya, ayan, epilepsi segala macam namanya, gila. Gila cuma 5 menit habis itu sehat balik. Tak sah puasanya dan tak wajib qadha. Nah, ini. Kalau gila tidak wajib qadha. Dah lepas hari itu dah. Nah, itu dia. Walaupun cuma sebentar. Kenapa? Karena memang orang gila ini betul-betul dah tak dihitung lagi untuk yang seperti itu. Nah, beda lagi dengan tidur. Kalau tidur walaupun seharian menghabiskan waktu, maka tetap sah puasanya. Dari jam 4 pagi tertidur, entah karena apa, ngantuk, capek, berat, terbangun jam 8 malam, tapi tidur, bukan pingsan, maka itu tetap sah puasanya. Nah, itu yang lalu. Nah, kita masuk ke 7. Ketujuhnya, berbuka puasa dahulu daripada tahqiq. Tahqiq itu artinya pasti. Dahulu berbuka puasa. Nah, apa berbuka puasa dahulu daripada tahqiq jatuh matahari. Udah buka puasa padahal belum lagi terbenam matahari, belum pasti terbenam matahari. Nah, atau ghalib atas zonnya jatuh matahari apabila tiada nyata baginya oleh hal, walaupun tidak nyata apakah memang betul sudah masuk atau belum. Intinya begini, dia ragu nih, ini udah buka belum nih? Karena di jalan mungkin jalan lintas kanan kiri sawit atau kanan kiri karet, pohon karet, tak dengar sama sekali masjid, tak pula bawa jam. Udah masuk atau belum lah ini? Udah masuk maghrib belum nih? Udahlah makan sajalah. Kurasa sudah. Tapi nggak yakin nih. Kurasa sudah. Tak pakai ijtihad juga tidak yakin. Tak pakai ijtihad, tak pakai rasa-rasa saja. Itulah zon tuh. Kurasa udah lah. Makan nih. Kemudian dia makan, batal puasanya. Jadi harus dengan ijtihad atau dengan memang yakin sudah tenggelam matahari. Nah, jadi kalau begitu batal puasa. Atau dia berijtihad tapi ternyata ijtihadnya salah. Dia berijtihad ternyata ijtihadnya salah. Ijtihad ini kan banyak sekarang alat. Dia mungkin putar radio atau apa segala macam, akhirnya dengarnya, wah kan dah azan tuh. Nah, atau dia putar internet atau apalah. Dia tahu tuh dah azan tuh dah. Nah, akhirnya dia makan. Ternyata azan tuh nyata bukan azan daerah situ, azan Jakarta misalnya. Berarti dia berijtihad tapi nyata salah ijtihadnya. Ini juga batal puasanya. Nah, ini tadi. Nah, jadi kalau ada orang yang tersalah seperti itu bukan tak batal ya. Oh kan tak tahu. Yang tak batal tuh kalau lupa atau tak sengaja. Tapi kalau tak tahu batal nih. Dikiranya dikiranya sudah maghrib, rupanya belum. Udah buka dia. Karena dengar azan, rupanya azan Jakarta. Makan. Kok makan kau azan Jakarta itu? Iya tersalah aku. Gimana puasanya nih? Batal tapi tak berdosa. Nah, batal tapi tidak berdosa. Nah, itu tadi. Kedelapan yang membatalkan puasa yang kedelapan adalah murtad. Yang membatalkan puasa yang kedelapan adalah murtad. Na'udzubillah, walaupun sesaat.
walaupun sesaat. Nah, ini murtad nih memang kalau setiap kita dengar ada istilah murtad segala macam langsung berlindung kepada Allah. Maka ulama itu biasa di sebagian kitabnya fa inirtadda, apabila seseorang murtad fal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah karena ini min aswa'il kufri. Kekafiran yang paling buruk itu adalah kekafiran murtad. Maka kalau murtad cepat-cepat syahadat, jangan sampai berlama-lama. Nah, karena ini memang betul-betul keinginan setan. Keinginan setan bagaimana supaya kita murtad. Nah, baik ketika hidup ataupun ketika menjelang mati nanti. Jadi guru kami cerita nanti orang tuh kalau seandainya sakaratul maut, itu orang tuanya akan datang. Orang tuanya akan datang kemudian akan bilang, "Nak, salah selama ini agama yang kita anut." Nah, salah selama ini agama yang kita anut. Orang tuanya datang begitu. Islam tuh salah, yang benar tuh mungkin dibilangin Nasrani segala macam. Tak mungkin ayah bohong samamu. Nah, maka yakini bahwa itu setan. Nah, yang lebih parah dari itu, guru tauhid kita datang. Guru tauhidnya datang. Salah selama ini itu. Nah, Allah tuh ternyata begini begitu dijisimkan atau segala macam. Wah, guruku yang bilang nih. Nah, tapi bukan gurunya itu, setan itu. Karena yang tak bisa setan ini menyerupai nabi. Kalau menyerupai gurunya saja mungkin masih bisa. Nah, maka ingat. Nah, ingat nih. Entah nanti almarhum wujudnya datang, almarhum Ustadz Hafiz datang, Ustadz Sumitra datang gitu. Nah, ini hati-hati diingat nih kaji nih. Karena bisa begitu, itu setan. Ingin menyesatkan kita di akhir hayat, ingin memurtadkan kita di akhir hayat. Nah, jadi kalau dengar kata murtad, fal iyadu billah, kami berlindung kepada Allah daripada kemurtadan. Nah, kalau murtad terjadi langsung batal. Kalau murtad terjadi puasa langsung batal, walaupun semenit 2 menit langsung batal. Maka bersegeralah untuk bersyahadat, tapi puasa sudah batal, tapi tetap tak boleh makan, tak boleh minum. Ingat, ini yang batal bukan berarti boleh bebas makan, boleh bebas minum. Yang batal boleh bebas makan, bebas minum itu yang batalnya pakai uzur. Kedatangan haid, nifas, batal puasa, silahkan makan, silahkan minum. Sakit, tak bisa dia tahan, silahkan makan, silahkan minum. Tapi yang membatalkan itu kalau sengaja membatalkan, memang cari perkara lah dia. Siang-siang Ramadan main futsal pula. Siang-siang tengah hari Ramadan main futsal. Haus, kawannya memang bangsa yang tak puasa. Akhirnya dia tergoda, udahlah kali ini sajalah, tak akan kuulangi lagi. Minum, berdosa besar. Nah, kemudian tak boleh dia setelah itu makan atau minum. Nah, kalau seandainya tergoda dia sama minum tuh, wah, haus sekali, segar kali kayak minum. Minum deh. Berdosa tuh. Habis itu boleh makan, udah batal, udahlah sekalian pulang beli nasi atau apa. Tiap makan, tiap minum setelahnya berdosa tuh. Nah, bukan berarti boleh begitu. Begitu juga, mohon maaf, yang jima' di siang hari Ramadan, udah batal kita udah masaklah sekalian. Bukan tak boleh kalau seandainya sengaja tadi itu. Tetap tak boleh makan, tak boleh minum. Orang yang membatalkan puasanya tanpa uzur tetap wajib imsak. Nah, itu yang perlu dipahami. Tetap wajib imsak. Tapi kalau uzur boleh untuk dia makan dan minum. Kesembilannya, yang membatalkan kesembilan adalah kedatangan haid dan nifas. Datang haid dan nifas jika mengiringi alaqah atau mudghah sekalipun, karena ia darah haid yang berhimpun. Kalau seandainya ada gumpalan darah ataupun ada gumpalan daging. Intinya kalau udah haid atau nifas maka batal puasa. Nah, haid atau nifas maka batal puasa. Dan ini jangan sampai ditahan dengan niatan meneruskan puasa ya. Datang darah haid adalah tetap tak makan lah. Enggak, ini makan aja lah bagusnya. Takutnya terlintaskan ingin seperti melanjutkan puasa jadi haram. Nah, karena orang haid dan nifas itu haram berpuasa. Jadi bagusnya udahlah tunjukkan kalau memang aku tak ada lagi niat puasa. Nah, makan minum saja lah. Nah, kalau seandainya dikhawatirkan jadi terlintas lagi seperti orang hendak melanjutkan puasa. Nah, karena nanti perempuan yang haid dan nifas, kalau seandainya dia imsak dengan niatan puasa maka berdosa dia. Nah, tadi. Tapi kalau dia imsak niatannya tak ada niatan puasa ya tak masalah.
Tapi kan khawatir terlintas-lintas dalam hati, ya lah puasa aku nih, batal jadi berdosa jadinya. Karena niatnya puasa padahal sedang haid ataupun nifas. Nah, udah makan aja tak apa-apa. Nah, tapi orang dulu alhamdulillah hadapnya bagus. Nah, orang-orang di tempat kami mungkin kampung sini juga, gadis-gadis yang haid, yang nifas di rumah makan masuk ke dalam kamar gitu ya. Masih dibuat juga. Itu bagus loh. Masuk ke dalam kamar. Nah, walaupun ya orang udah tahu lah dia tak puasa, tapi untuk menjagakan itulah. Nah, tadi untuk menjagakan itu masuk ke dalam kamar. Itu adab. Dijaga bagus yang seperti itu. Enggak pula dia malah terus makan sebebasnya di depan orang yang puasa tadi. Kamu makan pula, aku haid mak ya, di kamar lah. Nanti adikmu nampak segala macam lah tadi di kamar. Nah, tadi. Nah, ini pula yang kadang diamalin sama orang punya warung makan. Kasih penghalang, kasih tenda, kasih spanduk. Tetap tak boleh itu kalau itu haram itu. Kalau itu tetap haram. Enggak boleh. Nah, dalam kitab I'anatul Talibin haram hukumnya memberikan makanan atau menjual makanan di siang hari Ramadan yang kuat dugaan kita akan dimakan di siang hari itu oleh orang yang membeli atau yang menerima. Nah, termasuk kepada orang kafir. Kecuali kepada orang yang memang boleh tidak puasa karena uzur, haid, nifas, hamil, nah menyusui, sakit, orang tua, itu nggak masalah lah. Kenapa? Karena memang nggak ada tuntutan puasa baginya. Tapi kalau orang kafir ini kan sebenarnya dituntut syahadat. Nah, puasanya sebenarnya belum dituntut karena belum syahadatnya. Kalau seandainya udah syahadat dituntutnya itu. Nah, jadi makanya jualan kepada orang kafir pun tak boleh. Ini yang punya kedai-kedai. Nah, kalau seandainya ada kemungkinan itu bakalan langsung dikonsumsi siang tuh, jangan dikasih. Biasanya rokok tuh. Simpanlah rokok. Yang punya kedai itu payah tuh. Beli rokok. Tahu anak-anak lajang dah. Langsung tuh kadang di situ. Ada mancisnya, walah tambah lagi. Kita pulang hidupkan lagi. Masya Allah. Membantu dia memang betul untuk bermaksiat, tak boleh. Yang punya warung nasi, punya warung sarapan, nah, bukanya dekat-dekat jam berbuka lah. Dibuka warung tuh dekat maghrib supaya kalau ada orang beli, kuat sangka kita itu untuk makanan berbuka. Nah, itu tadi. Jadi bukan tak boleh usaha, boleh. Nah, jangan ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, ke-10-nya yang membatalkan yang ke-10 wiladah. Nah, yang beserta dengan basah. Wiladah yang beserta dengan basah. Nah, syahdan bermula orang yang berbuka puasa Ramadan dengan sengaja atau lupa berniat pada malamnya, atau sabit baginya Ramadan pada hari syak, wajib imsak pada sekaliannya. Ini yang tadi kita bahas. Kalau ada orang berbuka tanpa ada udzur, atau ada orang lupa niat. Nah, ada orang lupa niat, maka wajib dia untuk imsak. Nah, inilah menghormati bulan Ramadan tadi. Nah, maka jangan sampai tidak menghormati bulan Ramadan. Dihormatilah. Di tempat kami sana saya selalu ingatkan. Karena banyak orang tidak menghormati bulan Ramadan di pagi hari. Sini masih ada lagi anak-anak muda tuh asmara subuh. Kalau di Medan sana baru mulai puasa tuh, namanya habis subuh tuh kan baru mulai. Udah bebatalan pahala puasa orang, bukan puasanya, pahala puasanya batalan. Anak-anak gadis tuh dibukanya telekungnya, dilipatnya nampak rambut, baju lengan pendek, celana sebetis dah, keliling-keliling sama yang laki-laki. Nah, lempar-lemparan mercon segala macam, ya Allah. Merusak, tak ada macam menghormati bulan Ramadan. Orang lagi tadarus, orang lagi taklim subuh, orang itu main mercon di luar. Nih ibu kalau punya anak, dilarang main mercon, Bu. Mengganggu betul. Jadi tegasin aja lah dah. Nah, jangan kalah lah kalau bisa sama anak. Yang penting udah usaha lah. Kalau anak tuh memang udah bandel, yang penting udah ada usaha kita ngelarang. Nah, karena mengganggu betul. Mercon tuh mengganggu orang ngaji, mengganggu orang ibadah, mengganggu orang tadarus. Yang perempuan diingatkan, kalau memang tetap juga berjalan-berjalan keliling-keliling habis sholat subuh, udah sholat di rumah saja. Karena kita punya muftirat, dalam istilah puasa ini ada muftirat, perkara yang membatalkan puasanya. Ada muhbitat. Muhbitat itu perkara yang menggugurkan pahala puasanya. Di antaranya adalah an-nazaru ila ma haruma ila nazrihi, yaitu memandang kepada apa yang diharamkan untuk memandangnya.
Nah, mandang kepada yang haram hilang pahala puasa. Nah, minimal berkurang lah. Kalau seandainya memandang kepada yang haram, maka hati-hati. Nah, ini perempuan diingatkan, ditekankan lagi, bukan berarti di luar Ramadan boleh buka aurat, tapi kalau di Ramadan dia buka aurat, berlipat-lipat lagi kesalahannya, berganda-ganda kesalahannya. Nah, hati-hati juga dengan handphone selama bulan Ramadan. Kalau perlu bulan Ramadan tak usah isi paket internet. Nah, telepon SMS saja biar terjaga pandangan. Walaupun niatannya mau dengar ceramah Ustadz Abdul Somad, ceramah Buya Yahya, tapi sekarang YouTube udah ada iklannya. Iklannya perempuan tak berjilbab, berjoget-joget itu iklannya sekarang kan. Nah, TikTok, iklan TikTok tuh. Nah, itu udah hati-hatilah tuh. Nah, mau menunggu, memang ada detiknya tuh, 5 detik bisa dilewati. Menunggu 5 detik itu kita tontoni juga terus. Nah, takut naik syahwat bisa menghilangkan pahala puasa. Dan bahkan yang juga bisa menghilangkan puasa adalah memandang kepada yang halal tapi naikkan syahwat. Itu juga bisa mengurangi pahala puasa. Mandang istri halal nggak? Tapi ketika puasa naik syahwat, bisa juga hilang pahala puasa jadi. Nah, jadi istighfarnya ketika puasa ini bukan waktu nengok anak gadis seorang aja, nengok istri sendiri pun bisa istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bapak istighfar? Nah, itu. Kenapa? Karena kalau seandainya naik syahwat pun ternyata bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasanya tadi. Nah, akasnya istri kepada suami. Iya sama, pokoknya segala macam syahwat ditekan saat puasa tuh. Maka ketika puasa itu makruh pakai parfum. Kenapa? Tuh syahwat hidung. Nah, ketika puasa tuh makruh, bahkan tadi itu makruh lah bahasa kita memandang kepada istri. Kalau seandainya bisa menaikkan syahwat. Kenapa tuh? Syahwat mata walaupun halal. Nah, hidung saja pun dijaga syahwatnya. Makruh pakai parfum ketika sedang berpuasa. Nah, jadi ini laki-laki kalau lagi puasa nanti pakai parfumnya, pakai wewangiannya itu pada malam hari lah, siang hari tidak. Nah, siang hari jangan dipakai lah. Nah, tadi mencium-cium kepada yang mengenakkan hidung juga ditahan, semua ditahan lah. Yang mengenakkan lidah ditahan, yang mengenakkan mata ditahan, yang mengenakkan hidung pun ditahan. Nah, tadi semuanya ditahan. Nah, dan sunnah ini akan datang lagi.